Iya, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini pastinya masih berkaitan dengan pelayanan para rasul di zaman jemaat pertama. Ya, dikarenakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk syuting, maka saya cari tempat yang baik agar saya bisa syuting di sini. Ya, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton, saya yakin Roh Kudus tetap akan turun di atas kalian. Ya, gitu. Oke, mari kita baca bersama-sama ya, sambil kita belajar juga di Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Jadi waktu itu udah jam 3 sore ya, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah karena waktu itu sudah mulai mau waktu sembahyang atau waktu berdoa. Ya, atau waktu ibadah sebenarnya. Dan di sana ada seorang laki-laki. Dia ini sudah lumpuh, nggak bisa jalan sejak kecil. Ya. Dan kalian tahu nggak? Saking dia nggak bisa jalan, dia harus digotong oleh teman-temannya. Dan kerjaannya dia itu cuma mengemis di depan pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Sangat miris dalam kasus ini karena nama gerbangnya aja Gerbang Indah, tetapi di bawahnya ada kondisi yang tidak mengenakan bagi seseorang ya. Di bawahnya ada kondisi tertentu. Kayak orang lumpuh ini. Ya, gitu. Dan pastinya orang ini kan selalu mengemis, "Pak, minta Pak duit. Ya, biar bisa saya makan. Saya nggak bisa jalan, tolong Pak." Gitu. Tiba-tiba kan Yohanes dan Petrus pasti lewat. Ya, pasti lewat. Terus si pengemis tetap minta. Ya, maksudnya orang lumpuh ini bilang, "Pak, minta Pak, minta Pak." Terus Petrus bilang, "Lihatlah kepada kami." Terus pengemis bilang dalam hati, "Wah, ini kayaknya dikasih duit nih ya Tuhan." Terus Petrus bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku." Hah? Kok bisa? Padahal bisa saja ya Petrus memberikan duit itu. Ternyata tidak. Petrus dan Yohanes memberikan yang jauh lebih baik, bahkan terbaik dari yang namanya emas dan perak. Bahkan Petrus bilang, "Apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu." Ya, dan itu pasti ya. "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan seketika itu Petrus mengulurkan tangan orang lumpuh itu, lalu mengajaknya berdiri. Dan seketika orang lumpuh ini bisa berdiri dan bisa berjalan kemana saja. Ya, sambil meloncat, ya, sambil meloncat-loncat sambil memuji Tuhan sebagai rasa syukur bahwa ternyata yang dulunya nggak bisa jalan, pada akhirnya bisa jalan kembali seperti biasanya. Ya, gitu. Dan pastinya seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah dan mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta-minta duit atau sedekah. Gitu. Sehingga mereka menjadi takjub ya dan tercengang-cengang tentang apa yang terjadi padanya. Ya. Jadi karena kejadian ini pastinya seluruh rakyat gempar dan menjadi percaya pada Tuhan. Ya. Sekian firman Tuhan pada kali ini. Ya. Ada banyak pelajaran yang bisa didapat, yakni yang pertama, ya, kesembuhan sejati pastinya dari Tuhan, sebab kesehatan berasal dari Tuhan, sebab kita ini diciptakan dari Tuhan, pastinya kesehatan juga pastinya dari Tuhan dengan berbagai cara, ya, dari pengobatan, bahkan sampai kuasa Tuhan bisa membantunya juga, ya, itu. Intinya apapun yang terjadi, tetap selalu percaya bahwa nama Yesus yang selalu menolong kalian dimanapun dan kapanpun. Ya. Sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di hari keempat. Ya. Bye-bye.
Oh iya, selamat hari Minggu. Tetap semangat.